Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Karamah, yakni Akhul Kiram Bapak Ustaz Haji Sudarma. Kemudian yang sama-sama kita hormati Akhul Kiram Bapak Ustaz Khalil Jalaluddin, para segenap asatidz, guru-guru kita yang hadir, baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan materi kita, bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Riyad artinya adalah merupakan taman, sholihin artinya adalah taman-taman orang soleh. Insyaallah malam hari ini kita bisa petik ya buah-buah kesolihan dari kitab ini. Insyaallah ya, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang bab sidik. Tentang bab sidik. Sidik ini artinya benar, jujur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa di sini adalah kita dengan imtithalul awamir wa jtinabun nawahi. Dengan kita melaksanakan semua yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah bertakwa, Allah berjanji dengan apa? Memberikan berkah, urusan kita dibuat mudah, Allah berikan solusi, dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain, insya Allah. Kemudian di sini dikatakan, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian semua ma'as shadiqin, bersama-sama orang yang jujur, orang yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Ali Imran ayat 16 ya, ayat 15, 16, 17 disebutkan. Adalah merupakan bahwa orang jujur itu bagian daripada min sifatil ibadillah, dari sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa sifat hamba Allah ini? Yang pertama adalah di sini dikatakan, bagian daripada sidik ini ada di sini. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang-orang yang senantiasa menjadi hamba Allah ini senantiasa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana amanna, sesungguhnya kami ini beriman, yakin. Jadi bapak-bapak senantiasa harus yakin. Ya, jamaah sekalian harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya, bersama kaumnya itu dikejar-kejar Firaun. Di depannya ada lautan, di belakang ada pasukan Firaun yang akan membunuh Nabi Musa dan kaum. Subhanallah. Mungkin kalau nggak yakin Nabi Musa alaihissalam, dia sudah wafat, sudah terbunuh oleh Firaun. Tapi Nabi Musa alaihissalam yakin Allah yang akan menolongnya. Subhanallah. Ya, beliau senantiasa berzikir dalam kondisi ketika banyak masalah, kita zikir sama Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul
qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati kita tenang. Hati yang tenang itu subhanallah, maka akan apa namanya? Pikiran kita akan tenang. Itu bagian daripada solusi. Subhanallah. Apa yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, akhirnya apa? Beliau nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, pukullah tongkatmu itu dengan apa? Tongkatmu ke laut subhanallah. Akhirnya dengan izin Allah, lautan itu terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 12 jalan tol. Ya, itu laut dibuat beku. Kita lihat umpamanya airnya kering, tapi di situ ada lumpur, mati juga, later ya. Tapi dibuatnya apa? Lumpur itu seperti aspal dibuatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita banyak masalah dan lain sebagainya, dekati Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kita. Kalau kita lagi sakit, wa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dialah yang akan menyehatkan, memberikan sehat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala memang menumbuhkan keyakinan itu kadang-kadang butuh proses yang luar biasa. Ya, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu begitu. Kita lihat juga Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar subhanallah, yakin Allah yang akan menolong. Sehingga apa? Dengan izin Allah, api yang tadinya panas itu dibuatnya adem. Ya, dibuatnya adem. Sampai ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, aku pengen pengen ke engkau, doakan aku supaya bisa. Akhirnya apa? Ibunda Nabi Ibrahim ini melewati api dengan adem juga. Dipeluknya Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa terbakar sedikit pun. Subhanallah. Itu ada di dalam kitab Qasasul Anbiya. Ya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika di Gua Sur, itu musuh-musuhnya sudah nongkrongin. Ya. Sudah siap dengan pedang yang dilumuri dengan apa? Dengan racun. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq membaca kalimat ini, Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Ya, yakin Allah yang akan menyelamatkan. Subhanallah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Kita senantiasa berdoa terus. Karena dosa inilah yang membuat kita lemah, tak berdaya. Kita dibuat yang enggak mampu sholat berjamaah. Rasanya berat sekali kita sholat berjamaah, subhanallah. Karena apa? Mungkin ada dosa-dosa kita yang menyebabkan dosa kita ini membuat kita berat untuk melangkah dalam beribadah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita senantiasa berdoa, wa qina adzabannar. Kita minta oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari azab api neraka. Ya, kita bapak-bapak pernah enggak kena api neraka? Api neraka. Api neraka. Api rokok. Bos Mimin kena enggak? Pernah enggak? Sundut. Apa udah kebal? Api neraka ya. Api neraka aja kita tadi wadaw-wadaw panas. Ya, apalagi api neraka. Ya, ini demikian. Minta kita sama Allah Subhanahu wa taala, wa qina adzabannar. Betapa panasnya api neraka itu luar biasa. Jadi hamba-hamba Allah ini senantiasa apa? Berdoa pada Allah agar dia senantiasa, ya Allah kami beriman, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah
As-sabirina adalah orang-orang yang sabar. Kita sabar. Jadi hamba Allah itu sabar. Subhanallah ya. Musibah yang diderita oleh Bang Nasim, subhanallah. Orang yang beriman itu merasakan sakit. Karena dikatakan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti jasad yang sabar. Sabar ini terdiri dari 3 huruf. Orang yang sabar ini akan dapat salawat. Salawat itu apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Selama kita sakit, selama kita sulit, kita sabar, diampuni. Kita lagi usaha, ya Allah, usahanya lagi macet banget ya. Kalau kita sabar, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah siapkan diganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini demikian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang, subhanallah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu jadi kekasih Allah gara-gara sabar, istrinya cerewet. Dimarahin dia, dipopokin sama istrinya, dia sabar. Ya, dengan sabarnya si orang tersebut, Allah angkat derajatnya menjadi waliullah subhanallah. Ya, ini demikian subhanallah. Bisa begitu Bapak-bapak? Insya sabar subhanallah, begitu ya. Ya, ini demikian. Jadi sabar itu adalah salawat, sodnya asadu mustaqbul min salawat. Artinya apa? Akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang banyak adalah al-babu min barokah. Orang yang sabar itu akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kebaikan-kebaikan tanpa batas. Ya, ini demikian. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang rohnya adalah ridha Allah ridha kepada kita sekalian. Ya, ini demikian. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri daripada ibadullah ini adalah as-shadiqina. Adalah orang-orang yang jujur. Ya, karena kita bab sidik ya. Memang keistimewaan kitab Riyadhus Shalihin ini diawali dengan dalil-dalil Al-Qur'an terlebih dahulu. Barulah dalil-dalil hadis. Ya. Jadi yang keempat ini ciri-ciri dari hamba Allah Subhanahu wa taala adalah as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar. Kalau kita janjilah yang benar. Semakin orang tersebut jujur perkataannya, jujur perbuatannya, maka insya Allah doa-doa yang akan dipanjatkan itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu demikian. Jadi kita senantiasa, seumpama kita janji jam 9 ya datang, upayakan jam 9 datang. Kalau kita telat, minta maaf. Karena kalau kita nggak minta maaf, janji jam 9, kita datang jam 10. 1 jam itu kita punya dosa. Berarti kita nggak tepat apa yang kita ucapkan. Kalau kita emang nggak bisa kita tepat waktu, diawalilah. Mohon maaf, saya kayaknya agak telat. Jangan sampai kita WA enggak, telepon enggak, dan lain sebagainya. Orang nungguin aja. Orang nungguin aja itu. Kita membuat zalim kepada orang tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shadiqin adalah orang-orang yang jujur perkataan dan perbuatan. Subhanallah, ada kisahnya. Ada domba, dia pengen mengelabui binatang hewan-hewan yang lain. Kata domba begini, ada macan. Itu subhanallah, kancil lari pada padu. Ya, karena apa? Seruan domba, ada macan, semua tadi
hewan-hewan lain pada terbirit-birit lari. Kata domba, syukurin, ku kerjain kan. Padahal macannya enggak ada. Akhirnya suatu saat macannya beneran ada. Ya. Harimau datang, macan datang tersebut menerkam domba. Dikatakan dia minta kepada apa yang lainnya. Tolong aku ada macan, tolong aku ada macan. Kamu kemarin ngomong macan-macan ternyata enggak ada. Pasti bohong. Jadi artinya orang yang bohong ini tidak akan pernah didengari, tidak akan pernah dipercaya lagi. Akhirnya apa? Domba tidak ada yang nolong, kemudian diterkam menjadi santapan empuknya macan. Jadi orang-orang yang bohong itu sulit sekali dapat pertolongan. Maka kita udah bohong sekali aja subhanallah, ya. Orang nggak percaya sama kita. Maka oleh karena itulah kita berupaya semampunya kita menjadi orang-orang yang sholihin, orang-orang yang jujur. Kemudian yang selanjutnya wal qanitin adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah nih, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan 1 jam kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya, para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa taat. Karena taat ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, maka kalau kita sholat ini taatnya harus hari ya. Sholat ini kita harus bahagia, bukan karena terpaksa, bahagia. Karena dikatakan arihna ya Bilal di sholat, gembirakan, hibur kami ya Allah Bilal dengan sholat. Subhanallah. Ya, jadi sholat itu kita senantiasa kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan kita sholatnya gembira sambil tertawa. Lagi sholat tertawa, bukan begitu. Ya, artinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh itu juga ujung-ujungnya bahagia. Kalau ada orang habis sholat nggak bahagia, sholatnya dia ngapain? Yang diingat ketika kita habis sholat nggak bahagia karena yang diingatnya dunia terus. Orang-orang lagi sholat ingatnya apa? Ingatnya motor terus. Karena ada kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ingatnya motor, inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Lagi sholat ingatnya apa? Motor dan lain sebagainya. Orang yang habis bersedekah ujung-ujungnya bahagia. Ya, jadi amal-amal soleh itu ujung-ujungnya apa? Bahagia. Subhanallah. Jadi ketika tidak ada kebahagiaan setelah kita beramal soleh, mungkin kita cek dulu amal-amal kita. Ya Allah, mengapa ini habis tilawah Quran bukannya malah bahagia, tapi malah ada seperti apa? Mungkin itu proses, karena Al-Quran itu seperti obat. Ya, biasanya kan kalau minum obat bagaimana? Ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanitin, jadi adalah orang-orang yang kemudian wal munfiqina, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak walaupun dalam kondisi di situ dikatakan alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra. Ya, baik kita berinfak di waktu lapang maupun kita ini sedang sedang susah, mudarat. Berinfaklah jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hal ini tes ya oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diperintahkan istrinya Siti Fatimah. Bang, beliin delima dong, lagi apa namanya? Lagi ngidam.
tolong aku berikan delima karena aku menginginkannya. Ali bin Abi Thalib saat itu tidak bisa membeli sekeranjang delima, hanya membeli satu delima. Di pasar dia beli, ya dia gembira sekali, alhamdulillah sudah dapat delima untuk istri. Di tengah jalan ada peminta yang datang, subhanallah. Ini ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah jalan itu delima satu-satunya dipinta, maka berkecamuklah keimanannya. Kalau kau berikan pasti istriku marmut, enggak diberikan, aku enggak percaya dengan apa namanya, aku belum percaya pada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Berkecamuk, kasihin jangan ini delima. Ya kan Pak, subhanallah. Di tengah jalan delima satu-satunya dipinta, hai Tuhan, berikanlah sesuatu kepadaku, aku berapa hari ini belum makan. Subhanallah. Ya, akhirnya bertekad delima satu-satunya itu diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada peminta tersebut. Maka oleh karena itu kepada peminta-peminta kita jangan galak-galak ya. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang minta-minta jangan kita sampai apa? Membentak, menghakimi. Ya, ini demikian. Nanti kita akan nyambung ceritanya. Akhirnya apa subhanallah? Sama Ali bin Abi Thalib dia tadi diberikan delima tersebut sambil dia was-was. Nanti istri merengutkan, mana dihidam-hidami delima, berkecamuk. Dia sambil berzikir kepada Allah. Subhanallah, ni'mal wakil man maula wa ni'man nasir. Terus dia minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum sampai rumah, Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, bawalah satu keranjang delima dari surga untuk Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Satu delima dunia yang disedekahkannya oleh Ali bin Abi Thalib karena Allah dibalas dengan sekeranjang delima dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini demikian. Sambil harap-harap cemas, Fatimah didatangi oleh tamu. Ternyata tamu itu malaikat. Allah. Ali bin Abi Thalib masih dalam perjalanan, dia cemas. Ya, akhirnya sampai rumah, diketuk assalamualaikum, ternyata disambut sama Fatimah dengan senyuman yang luar biasa. Ya, oh istriku senyum enggak apa-apa. Dikatakan kan, ya itu tadi ada tamu yang bawa delima buat kakak. Ya subhanallah, ternyata tadi delima itu dari siapa? Dari malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebagai inspirasi saja. Karena dikatakan wa ma anfaqtum ya min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, yakin Allah balas. Allah balas baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Maka oleh karena itu ketika kita ini lagi butuh, ada orang lebih butuh, iman kita diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih jangan. Padahal kalau kita dikasihin, Allah akan balas yang luar biasa balasan subhanallah. Tapi kalau kita yang indah, tadi ya agak sulit. Maka oleh karena itulah ketika iman kita diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah, karena kita punya yang sekian, kita berikan. Kalau kita ini butuh, tapi ada orang yang butuh, berikan. Mudah-mudahan itu akan dibalas sama Allah dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar, di waktu sahur. Jadi para jemaah sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita upayakan walaupun enggak setiap malam kita bangun tahajud, minimal 3 malam. Ya, 3 malam nggak bisa, minimal 1 malam dalam sepekan. Sebelum waktu di antara waktu sahur itu kita perbanyak istighfar. Apa sih utamaannya? Kita belum tahajud, boleh kedua-duanya, atau kita pilih salah satunya. Ya, apakah kita habis wudu istighfar? Apakah habis wudu kita mau sholat? Silakan. Kalau waktunya kita masih banyak, sebaiknya sholat dulu.
Ya, sholat malam dulu, sholat tahajud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang dalil Al-Qur'an. Lalu dalil hadisnya. Di sini dikatakan wa amal hadis wa amal ahadis. Adapun ini hadis-hadis tersebut adalah fal awwalu an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dari Ibnu Mas'ud. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala dikatakan ya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah, suatu saat ada orang yang dikejar. Orang-orang yang dikejar itu orang baik. Ya, waktu dikejar-kejar, Rasulullah itu sedang duduk. Ya, sedang duduk. Nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tanya, adakah orang yang lewat sini? Ketika saya berdiri, saya nggak lihat. Bohong nggak Rasulullah? Bohong nggak kira-kira? Ketika saya berdiri, saya nggak lihat orang. Karena ingin apa? Ingin menolong orang yang dikejar-kejar tersebut. Karena orang-orang yang dikejar itu tidak apa? Tidak bersalah. Ya, ini demikian. Jadi apapun kita nggak boleh apa? Berbohong. Karena bohong tersebut adalah dilarang dalam agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita jujur, di sini dikatakan akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu yang jujur itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kejujuran. Dan sedikit lagi nih. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kadzib, ya, dusta itu akan menunjukkan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa ini akan mengajak pelakunya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ngaku-ngaku nabi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku, aku ini nabi setelah Muhammad, setelah Rasulullah SAW. Ada orang yang mengatakan, biasanya kalau orang punya nabi itu punya mukjizat. Ya, mukjizat. Coba wahai Musailamah, Muhammad Rasulullah SAW, kalau ada kolam yang kering diludahin sama Rasulullah, itu kolam bisa penuh. Ya, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab ini ditantang. Wahai Musailamah, coba tuh kolam ini lagi kering, tolong ludahin. Diludahin malah kering. Karena apa? Enggak punya fasilitas mukjizat begitu ya. Jadi demikian. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengikut Musailamah Al-Kadzdzab itu ada salah seorang yang dulunya pernah mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia berpaling di hadapan Allah, ikut jamaahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Na'udzubillah min dzalik. Ya, namanya saya lupa, nanti kita PR buat saya. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seseorang ini akan dicatat dustanya dengan berdusta ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuat dusta. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, mungkin ini Pak ya yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang bab sidik. Ya, sebelum kita nanti ada diskusi, pada intinya adalah sidik ini, orang yang jujur itu tumakninah, tenang. Dan sedangkan orang yang dusta itu roibah, akan gelisah. Ya, mudah-mudahan ketika terus kita, apa yang kita ucapkan benar, apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu benar, mudah-mudahan itu jadi kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bila benar itu datangnya dari Allah, bila salah